Di tengah meningkatnya minat akan energi terbarukan, panel surya menjadi solusi populer untuk menghasilkan listrik. Dua jenis panel surya berbahan silikon yang paling umum di pasaran adalah monokristaline dan polikristaline. Meskipun keduanya memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu mengubah sinar matahari menjadi listrik, namun ada perbedaan signifikan dalam teknologi, performa, dan biayanya. Memahami perbedaan ini penting untuk memilih panel yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Struktur silikon merupakan kunci perbedaan utama pada keduanya. Perbedaan fundamental antara panel monokristaline dan polikristaline terletak pada struktur kristal silikon yang digunakan dalam sel-selnya. Solar panel monokristaline atau mono. Panel ini dibuat dari satu kristal silikon murni tunggal yang ditumbuhkan dalam bentuk batangan silinder besar menggunakan proses Dzochrawski yang kompleks. Batangan ini kemudian diiris tipis menjadi wafer individual. Segi tampilan. Sel-selnya cenderung berwarna hitam pekat atau biru gelap seragam, dan setiap sel biasanya memiliki sudut yang sedikit membulat karena bentuk batangan asalnya. Segi efisiensi. Karena strukturnya yang seragam dan murni, elektron memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak bebas, menghasilkan efisiensi konversi energi yang lebih tinggi, umumnya berkisar antara 15% hingga 22% atau bahkan lebih. Ini berarti panel mono bisa menghasilkan lebih banyak listrik per meter persegi. Lalu bagaimana dengan solar panel polikristaline atau POI? Sebaliknya, panel polikristaline dibuat dengan melelehkan beberapa potongan silikon bersama-sama dan kemudian menuangkannya ke dalam cetakan untuk membentuk balok. Balok ini lantas diiris menjadi wafer. Proses ini lebih sederhana dan hemat biaya. Segi tampilan. Sel-selnya memiliki tampilan biru dengan bintik-bintik atau tekstur kasar yang terlihat jelas. Ini karena selnya terdiri dari banyak kristal silikon kecil dengan batas-batas yang terlihat. Bentuk selnya biasanya persegi penuh. Segi efisiensi. Keberadaan batas-batas antar kristal dapat sedikit menghambat aliran elektron, yang menyebabkan efisiensi konversi energi sedikit lebih rendah, biasanya antara 13% hingga 18%. Perbandingan kinerja dan keunggulan. Setelah memahami struktur dasarnya, mari kita bandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis panel. Keunggulan panel monokristaline, performa unggul. Efisiensi yang lebih tinggi berarti Anda membutuhkan lebih sedikit panel untuk mencapai target output listrik yang sama. Ini ideal untuk instalasi dengan lahan terbatas. Kinerja di cahaya rendah. Panel monokristaline umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi cahaya rendah atau saat cuaca mendung. Estetika. Tampilan yang lebih gelap dan seragam sering dianggap lebih menarik secara visual, cocok untuk atap rumah atau bangunan yang mengutamakan estetika. Durabilitas. Umumnya dikenal memiliki umur pakai yang panjang dan performa yang stabil, seringkali disertai garansi hingga 25 tahun. Kekurangan panel monokristaline, biaya lebih tinggi. Proses produksi yang lebih rumit dan penggunaan silikon murni menjadikan panel monokristaline lebih mahal di pasaran. Sensitif terhadap bayangan parsial. Jika sebagian kecil panel tertutup bayangan misalnya, daun atau kotoran, efisiensi seluruh panel bisa menurun drastis. Berikut keunggulan panel polikristaline, lebih ekonomis. Proses produksi yang lebih sederhana dan biaya bahan baku yang lebih rendah menjadikan panel polikristaline pilihan yang lebih terjangkau. Ini adalah pilihan yang baik jika anggaran menjadi pertimbangan utama. Ketahanan terhadap bayangan parsial. Cenderung memiliki toleransi yang sedikit lebih baik terhadap bayangan parsial dibandingkan monokristaline. Proses produksi ramah lingkungan. Menghasilkan lebih sedikit limbah silikon selama proses pembuatannya. Kekurangan panel polikristaline. Efisiensi lebih rendah. Anda memerlukan area panel yang lebih luas untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama dibandingkan dengan monokristaline. Tampilan. Warna biru dengan bintik-bintik bisa jadi kurang disukai secara estetika oleh sebagian orang. Kinerja di suhu tinggi. Efisiensinya dapat sedikit menurun pada suhu operasional yang sangat tinggi. Mana yang tepat untuk Anda? Pilihan antara panel surya monokristaline dan polikristaline sangat tergantung pada prioritas, kondisi lokasi, dan anggaran Anda. Pilih monokristaline. Jika Anda memiliki ruang atap yang terbatas dan ingin memaksimalkan produksi listrik per meter persegi, mengutamakan efisiensi tertinggi, atau menginginkan tampilan yang lebih rapi dan gelap,
Siapkan anggaran yang lebih besar. Pilih polikristaline. Jika Anda memiliki area yang luas untuk instalasi, memiliki anggaran terbatas, dan toleran terhadap sedikit perbedaan efisiensi. Meskipun ada perbedaan signifikan, teknologi panel surya terus berkembang. Batas antara efisiensi dan harga kedua jenis panel ini semakin menipis seiring waktu. Selalu konsultasikan dengan ahli panel surya untuk mendapatkan rekomendasi terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi geografis lokasi Anda.